berbeda. Orang Khawarij hatinya belum bersih. Kenapa demikian? Hati yang bersih tadi ada dua kotoran. Kotoran dosa dan kotoran penyakit. Kotoran dosa dan kotoran penyakit. Pasti ada kotoran di dalam hatinya yang menjadikan dia tidak bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tersesat. Mereka tersesat karena mereka tidak bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Atau melihat petunjuk Allah tapi tidak diikuti. Dia misalnya tidak mengikuti petunjuk para ulama misalnya. Ketika zaman sahabat dulu ada sahabat-sahabat yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mereka ikuti. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka menafsiri Al-Qur'an dengan logika mereka. Selalu mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sampai sahabat Ali mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu adalah perkataan yang hak tapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Hati yang demikian bukan hati yang bersih. Kalau hatinya bersih harusnya bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditutupi oleh dosa. Jangan salah bahwa dosa dengan bid'ah atau hawa nafsu itu jauh lebih buruk daripada dosa-dosa kemaksiatan. Dan Khawarij atau pemahaman Khawarij adalah bid'ah dalam akidah. Ini dosa yang bisa menutupi hati seseorang. Walaupun mereka beramal dengan amalan yang lainnya, tapi hati mereka tertutupi oleh dosa yang sangat besar ini. Amalan-amalan yang lainnya tersebut tidak bisa membuka atau membersihkan dari kotoran-kotoran yang sudah sangat banyak tersebut. Kalau bisa, sekalipun amalan jihad. Jadi tetap karena mereka melakukan dosa yang sangat besar tersebut dan amalan-amalan dia tidak mampu untuk membersihkan dosa-dosanya, maka akhirnya tetap saja hati tersebut tertutup. Dan jihad yang mereka lakukan juga bukan jihad yang syar'i. Ini dosa yang lain lagi. Mereka menamakan jihad padahal sebenarnya itu bukan jihad. Makanya inilah pentingnya ilmu syariat. Kadang kita merasa kita melakukan amalan-amalan soleh yang banyak, padahal Allah tidak rela dengan amalan-amalan tersebut. Bisa jadi. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, maukah kalian kami beritakan tentang orang yang paling merugi dalam amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang amalannya di dunia salah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka mengira bahwa mereka telah melakukan amalan yang baik. Inilah orang yang paling merugi. Dan orang-orang Khawarij bisa masuk ke dalam ayat ini. Mereka menyangka melakukan kebaikan, padahal yang mereka lakukan sebenarnya adalah keburukan. Makanya mereka lebih sering membunuh kaum muslimin daripada membunuh orang-orang kafirin. Dan itu dikatakan oleh ulama-ulama dahulu, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una abadatal awthan. Itu sudah sangat masyhur di kalangan mereka. Orang-orang Khawarij tersebut, mereka seringkali membunuh kaum muslimin, tapi mereka membiarkan para penyembah berhala. Maksudnya orang-orang kafir dibiarkan oleh mereka. Yang menjadikan sorotan adalah orang-orang muslim. Makanya Rasulullah sangat membenci mereka. Bisa dipahami ya? Jadi yang antum katakan tadi bahwa itu amalan yang sangat banyak, mereka ahli ibadah, tapi kemaksiatan mereka lebih besar sehingga hatinya tetap tertutupi oleh noda-noda hitam yang sangat banyak tersebut, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat
petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya tadi sudah tertutupi oleh noda-noda hitam tersebut. Wallahu a'lam.